Hinaan dan cacian bukan menjadi penghalang seseorang untuk sukses. Namun itu justru menjadi vitamin semangat untuk mencapai titik kesuksesan. Itulah yang menjadi moto hidup bagi pemilik akun TikTok @anggapratam_86 yang berhasil membuat kagum banyak netizen hingga ditonton lebih dari 2 juta kali. Sebelum dirinya kini sukses menjadi seorang pengusaha parfum, Angga Pratama sempat dianggap sebagai sampah masyarakat oleh keluarganya sendiri karena saking bandelnya. Angga sudah berkali-kali masuk rumah sakit akibat tawuran. Tak hanya itu, Angga juga berkali-kali berurusan dengan kepolisian karena perilakunya. Angga juga pernah berkali-kali gagal saat mendaftar TNI. Bahkan dirinya hampir stres karena selalu gagal dalam hidupnya. Nah, ingin tahu bagaimana titik balik kesuksesan yang diraih Angga Pratama? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah, pemirsa, kita balik lagi di acara tempat kita mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Hari ini, kalau orang ada yang bilang from zero to hero, ini from villain to hero. Pernah digelari sampah masyarakat, sekarang berhasil membuktikan diri, bahkan jadi kebaikan, jadi manfaat, pengusaha sukses, jadi pahlawan, bismillah insya Allah. Kita belajar langsung dengan Pak Angga Pratama. Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin nanya-nanya ya? Iya, silakan. Alhamdulillah. Bisa-bisanya itu ada yang ngasih gelar kayak gitu sampah masyarakat. Alhamdulillah. Siapa yang ngasih gelarnya dan kenapa sampai dapat kayak gitu dulu? Ada keluarga yang beri gelar itulah, karena dulu tuh saya bener-bener dianggapnya orang tua gagal mendidik saya. Kok? Dulu tuh kapan? Dulu tuh ya masih zaman-zaman sekolah lah ya kok ya. Kelahiran tahun? Saya kelahiran tahun 86. 86. Saya dulu tuh nakal-nakal bandel-bandelnya tuh sekitar tahun 2000-an sampai 2005 lah. Apa aja sampai dapat prediksi itu teh ngelakuin apa aja? Iya, perkelahian, penganiayaan, sampai beberapa kali masuk sel. Sampai rumah sakit juga udah sering tuh ya. Sampai hampir koma juga, titik balik saya di situ juga. Pernah di Rumah Sakit Umum Bekasi. Berapa rumah sakit dan berapa sel yang udah dikunjungi? Sel ya sekitar 2, rumah sakit sekitar 3 lah kok. Dengan luka apa tuh sampai masuk rumah sakit? Yang paling parah yang di belakang sini. Kenapa? Ditusuk hampir kena ginjal. Ada yang nikam? Dari nikam. Gara-gara apa ditikam? Ya mungkin dendam ya sebelumnya kali ya. Jadi sebelum itu saya lukain dia, lalu besoknya dia dendam bawa teman-temannya itu banyak sekali kok. Jadi ibaratnya itu mungkin 10 orang lawan 100 orang. Jadi itu saya kalahnya di situ kok. Gitu. SMA atau? Iya STM. STM. Betul STM. Kalau dulu kan STM tuh bener-bener barbar kok. Zaman-zaman 2090-an tuh wah itu barbar sekali kok. Kalau yang nyampe ngunjungin sel itu gara-gara? Ya itu penganiayaan. Yang dia juga tuh yang akhirnya balas dendam? Bukan, itu ada lagi kok. Jadi mungkin terlalu banyak musuh saya kali ya. Yang lain ya. Masya Allah. Jadi kalau dulu tuh istilah gimana ya? Kalau nggak kita melukai, ya kita dilukai. Gitu aja. Iya, dua itu pilihannya. Ya, gitu aja. Kalau nggak mati ya kita membunuh gitu aja. Gimana berarti titik baliknya? Titik baliknya ya tuh pas mungkin 2006 lah ya, 2006. Yeah. Pas lulus sekolah, terus sudah keluar masuk penjara juga, lalu keluar masuk rumah sakit, dan itu yang saya terakhir yang saya koma itu hampir koma. Hampir koma itu benar titik balik tuh. Saya di situ berjanji di dalam IGD itu saya kalaupun saya hidup lagi nanti, saya berjanji saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang belakang sini itu. Iya. Belakang sini itu darah udah banyak banget itu kok. Itu kan di lantai IGD itu udah penuh darah, itu udah saya udah bener-bener udah kayak udah mau inilah hidup dan mati lah kok. Iya kan kalau orang yang cerita lagi ngalamin kayak gitu tuh katanya kayak diperlihatkan nanti. Betul. Apa ngelihat pengalaman apa waktu itu? Pakai diperlihatkan punten ya, yang ganjaran dari kira-kira apa yang bakal kita lakuin gitu. Ya kayak kebayang-bayang dosa kita aja sih kok, gitu aja kok. Semua ke flashback semua. Iya, semua ke flashback semua. Wah, kayaknya gue belum siap nih kalau gue misalkan mati sekarang. Yang lebih disesali adalah kita nggak jadi apa-apa waktu itu atau justru ngecewain orang-orang yang disayang? Ya pasti satu yang ngecewain orang-orang yang disayang. Gitu kok. Terus akhirnya itu titik balik ke situ. Terus masuk TNI juga sempat katanya? Sempat. Nah itu yang sebelumnya tuh yang saya yang
apa yang berkelahi terus, ya itu diklaim sama keluarga, wah ini Angga nggak bener nih anaknya nih, ini pasti bakal ke depannya bakal jadi sampah masyarakat lah anaknya. Sebut kayak gitu. Iya, terus orang di tua, hadapan Mas Angganya. Betul, terus orang tua saya dibilang gagal mendidik saya, gitu kok. Paling parah apa yang benar-benar paling nancep atau paling diingat ucapan dari entah siapapun itu selain tadi yang sampah masyarakat? Ya itu kok paling nancep sih menurut saya sih. Ya. Ibu saya gagal mendidik saya. Wah itu benar-benar kok dalam banget gitu. Ngerasa kayak juga nggak rela. Iya, kayaknya gue kayak nggak bisa harus kayak gini. Nggak bisa, harus gue buktiin nih. Gue nggak bisa kayak gini terus. Mungkin kalau nggak dibilang gitu, ya saya masih kayak gitu-gitu aja kali kok ya. Justru kadang ada orang yang kudu disadarnya tuh kudu digampar sekencang-kencangnya bangun. Pecutan untuk saya kok. Pecutan sekali untuk saya. Dan progresnya akhirnya STM lulus selesai. Kuliah dulu atau gimana? Sampai akhirnya saya mulai menata hidup lah. Menjauhi teman-teman yang nggak bener lah. Gitu. Gak bener. Ya, dulu kan ya pernah lah obat-obatan juga lah, pernah lah itu menjauhin dari semua lah. Dari itu saya kerja di pabrik. Kerja di pabrik dulu kok ya. Pabrik tahun 2004 pas lulus. Berapa lama? Itu sekitar 2 tahun. Nah, setelah episode pabrik lanjut ke? Pabrik karena mungkin basic saya bukan sebagai pekerja ya. Iya, monoton tiap hari begitu terus. Sebenarnya saya mau diangkat itu jadi karyawan tetap, tapi saya tidak mau. Memilih. Karena saya berontak karena wah ini kayak bukan passion gue deh. Iya, kayak robot nanti. Iya, betul. Keluar dari situ saya nyoba kuliah. Nyoba kuliah, lalu sambil daftar TNI. Itu kalau nggak salah TNI 2 kali lah. Di tengah kuliah akhirnya keterima TNI? Enggak. Malah nggak keterima kok. Karena mungkin ya ada daftar hitam saya 1, terus mata saya juga minus 2, jadi ya nggak bisa. Lalu dari sambil kuliah itu ya saya mencari peruntungan bisnis. Jadi sebelum akhirnya baru mulai ke bisnis ya. Nah tapi, sebelumnya juga pernah jadi sales alat penghisap debu juga pernah. Vacuum cleaner. Iya. Terus bukan vacuum cleaner, untuk pabrik-pabrik kok. Yang blower yang gede. Iya. Gitu. Terus jadi penjaga toko kaset juga pernah. Zaman kaset dulu ya. Iya, dulu kaset betul. Iya, yang diputer pakai pensil. Alhamdulillah. Tapi sekarang keluarga, ayah, ibu lengkap? Kalau ayah udah nggak ada kok. Semoga ibu sekarang kita jadi pahala jariah bagi beliau. Amin. Wafat tahun berapa beliau? Tahun 2006. Tapi pas juga menjelang titik balik itu ya. Betul. Tapi insya Allah apa titik balik duluan, apa ayah duluan baru akhirnya jadi titik balik waktu itu? Itu lagi proses titik balik. Lagi menata kehidupan yang lebih baik lah kok. Masya Allah, barulah akhirnya mulai itu ya untuk mulai usaha sampai yang nanti yang sekarang ini Masya Allah ya. Nah ini yang biar penasaran pemirsa ini pada penasaran dulu gimana ceritanya dari kondisi yang tadi seperti tadi. Akhirnya sekarang nih kita akan lihat apa saja yang sudah beliau capai ya. Maka jangan kemana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Masya Allah, kita tahu pemirsa perjuangan dari 0 sampai akhirnya jadi something, jadi sesuatu itu nggak mudah. Ini apalagi dari sesuatu yang dianggap hancur, minus, maka meskipun pasti inspiratif, kita pengen tahu nih, ini perjuangannya kayak gimana. Maka gimana nih Mas Angga? Kan perjuangan dari titik balik sampai akhirnya di titik sekarang itu, wah tentu pasti tidak semudah yang dibayangkan dong. Betul. Sudah sekian berapa banyak kegagalan yang udah dijalanin. Saya dulu pernah isi ulang pulsa juga pernah kok Denis. Iya. Ini berdasarkan timeline ya. Pertama isi pulsa dulu. Itu sudah berjalan lancar, tapi bangkrut. Bangkrutnya kenapa? Karena temannya backing utang. Iya. Akhirnya muter duitnya. Dari situ akhirnya berjuang pernah F&B food and beverage mie ayam Bangka pernah sampai bisa bikin mie sendiri waktu itu. Iya. Masya Allah. Dulu mie ayam Bangka mangkal tuh pakai gerobak di bawah pohon saya kok Denis. Mangkal di situ. Gagal juga yang itu akhirnya. Itu gagal juga karena mungkin basic saya bukan di F&B. Apalagi setelah yang itu? Terus pernah juga pecel Madiun. Itu pakai booth juga di pinggir jalan kok Denis. Masih F&B ya. Total udah berapa bidang dan berapa kegagalan nih?
Mungkin 4 kali, kurang lebih 4. 4 ya, Iya. sebelum akhirnya tadi bicara tentang gagal, maka berhasilnya di bidang apa nih? Ini dia Ko Denis, parfum. Saya sampai kayak sekarang di lab mainnya nih. parfum Ko Denis. Masya Gitu. Allah, ada gelas ukur kayak Iya. di lab ini. Ini dari tahun berapa nih berarti nih? Ini dari tahun 2007 Ko Denis. 2007. Belajarnya dari mana? Ini kan ngeracik kan berarti Iya, kan? betul. Apa masa ya dicari di YouTube ada atau gimana nih yang pertama akhirnya bisa dapat ilmu ini? Otodidak, lalu saya belajar ada mentor saya, Ko Denis. Mentor yang Iya. ngajarin ya. Kalau dulu tuh kayaknya YouTube dan medsos belum Jadi seperti rujukan kayak sekarang ya. Iya, kalau sekarang kan nyari informasi cepet tuh. 2007 iya, 2007. Iya, kalau dulu tuh wah masih susah banget. Bahkan Ko Denis. mungkin masih SMS-an waktu itu ya. Iya, betul, masih Belum ada SMS-an. Android, belum ada Iya. BlackBerry juga kayaknya belum tuh waktu itu. BlackBerry ya. belum masuk tuh. Saya SMS-an. Terus ini berarti 2007 sekarang 2024 sudah 17 tahun. mau 2027 berarti udah 20 tahun. Berarti Iya. sekarang 17 tahun. 17 tahun. Ko Denis. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Terus apa aja yang udah dicapai ini? Udah berapa cabang atau pertamanya di mana? Kalau toko offline kita ada 5 Hmm. di Bekasi, Ko Denis. Bekasi. Iya. Start yang paling pertama. Mm-mm. Yang paling terbaru? Yang paling terbaru di Bekasi juga, ada lalu di Jawa Tengah. Kita ada home industry. Masya Allah. Akhirnya beberapa cabang. Iya. Dari proses seperti itu, Masya Allah hadirin. Sehingga akhirnya kau penasaran nih lihat. Iya. Praktekin dong gimana sih cara ngeracik tuh parfum. Oke. Asal muasalnya gimana, dari mana. Sampai akhirnya bisa dipakai orang jadi wangi begitu. Kalau ini saya lebih ke brand saya tuh yang parfum hasil penyulingan, Ko Denis. Oke. Ya, jadi bahannya tuh sekitar 80% lebih ke natural. Nah, ini yang saya pasarkan di Jawa Tengah untuk oleh-oleh. Kebanyakan yang beli orang luar kota dan mancanegara, Ko Denis. Dibawa untuk oleh-oleh ke sana. Gimana cara beliau ngeracik? Ini seadanya aja ya. Ini pasti yang kalau di lab atau beliau bikin pasti lebih ini lagi. Iya. Contoh seadanya. Tapi dengan seadanya pun jadi something juga. Oke. Itu bahan dasarnya tuh ya. Ini sudah hampir jadi. Hampir jadi, Ko Masya Denis. Allah. Pantesan dari awal beliau hadir juga udah wangi ini, Masya Allah. Ya, namanya tukang parfum, Ko Denis. Sambil tanya-tanya ya. Iya. Katanya ada parfum yang ngikutin bau badan orang. Nah itu gimana tuh maksudnya tuh ya? Parfum ngikutin bau badan orang, Heeh. bisa, ada. Maksudnya Itu lebih mungkin ke feromon kali ya. feromon ya? Feromon, Ya iya. tiap orang kayak punya aroma khas Betul. masing-masing. Jadi gitu. kalau feromon tuh dia mengeluarkan ciri khas aroma tubuh si orang tersebut. Dan tiap orang tuh bisa jadi beda-beda. Beda-beda. Jadi Oke. lebih ke seksi gitu. Tergantung apa tuh? Makanannya, gaya doa atau Ya, makanan biasanya. makanan juga Iya. ya? Apa yang mereka makan? Gaya hidupnya biasanya. Berarti ada makanan yang kalau kita makan terus-menerus nanti akhirnya menghasilkan tadi yang katanya feromon yang seksi gitu. Nah, itu juga pakai ini nanti, Ko Denis. Pakai parfum feromon namanya itu. Nanti kita semprot dia makin keluar nanti dia. Oh, malah makin Iya. mengeluarkan sih aroma tubuh Iya. khas kita yang aslinya. Betul. Masya Allah. Terus ini gimana awalnya? Kan bahan-bahannya ada yang sampai import dari luar atau semuanya murni lokalan? Kalau yang brand ini yang saya pasarkan di Jawa Tengah ini 100% lokal, Ko Denis. Masya Allah. Jadi kita memberdayakan petani-petani di Jawa Tengah paling banyak. Bahannya tuh apa sih sebetulnya awalnya? Nilam. Nilam itu garu. apa? Bunga atau Nilam tuh kayak berbentuk daun. Itu Dari bahan daun. dasar parfum, Ko Denis. itu dari daunnya aja, dari masih bentuk daun aja udah wangi? Udah, itu nggak wangi. Jadi kayak bahan dasarnya kok, buat pengawetnya, buat dasarnya itu. Jadi kalau nggak Oke. pakai nilam itu parfum jadi jelek, Ko Denis. Dan nanti untuk mewangikan itu ada flower, ada gaharu, Masya ada Allah. bunga-bunga yang lain kok. Ini sesuatu yang dipelajari mungkin harus ada orang kuliah dulu. Ini langsung diajarkan. Kok lagi di sini langsung ini tadi ilmu loh, Masya Allah. Dan beliau mempelajarinya tadi ya tanpa kuliah ya. Otodidak kan tadi kan. Masya Allah. Dengan proses 17 tahun itu, kok paling penasaran. Gimana akhirnya respon orang tua yang mungkin dulu kan yang pernah. Gimana? Atau orang-orang yang mungkin dulu mencibir. Ya, mereka bilang bangga lah. Ko Denis, alhamdulillah sekarang. Epic comeback ya. Iya. Epic Mereka comeback bilang luar bangga biasa, ya. dan tidak menyangka mungkin kok ya. Saya bisa seperti sekarang. Dan nggak terbayangkan lah. Mungkin Ada nggak yang mungkin dulunya kalau ngomong teh judes atau bahkan ngeremehin, Oh, dan sekarang pasti. benar-benar berubah gitu? Pasti ya ada Ko Denis.
Masya Pasti. Allah. Yang Masya tadi judes ya sekarang jadi sangat ramah. Allah. Tadinya pura-pura nggak kenal, sekarang ngaku Iya, saudara gitu betul. juga ada. Banyak gitu Kak Denis. Masya Allah pemirsa, nih Masya Allah. Ini beliau jadi bukti bahwa Masya Allah betul. Ketika benar-benar mau berjuang, titik balik, satu Allah pasti nolong. Tapi Allah mau nolong juga ngelihat kitanya layak atau enggak. Bukan Allah yang nggak sanggup nolong ya. Tapi Allah tuh bakal ngelihat kitanya tuh layak ditolong atau enggak. Dan beliau telah berhasil membuktikan gimana caranya akhirnya layak ditolong Allah sampai akhirnya di kondisi yang sekarang seperti ini ya. Obrolan lebih lanjutnya yang bakal lebih seru nantikan ya. Selalu di program Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Masya Allah kita udah lihat dari 0 sampai ke titik sekarangnya. Tapi sekarang kok jadi penasaran ya, bahwa ternyata bahan bakunya tadi disebutin lokal semua ya, Iya, daun nilam. Dan ternyata kau pernah lihat daun nilamnya juga. Tapi berarti parfum-parfum yang kayak orang di Eropa yang harganya nggak masuk akal itu juga bahan bakunya itu juga. Bahan bakunya tuh kebanyakan dari Indonesia malah kok. Bahkan dari Indo. Iya, karena Indonesia tuh salah satu penghasil nilam dan gaharu tuh terbaik di dunia. Jadi mereka impor dari Indo gitu. Iya. Dan tapi sayangnya petani di sini kurang memanfaatkan dengan baik dan jarang parfumer di sini yang bisa. Gitu. Iya, dan akhirnya mereka jual itu dengan harga kadang Masya Allah nggak masuk akal. Iya, betul. Ya, padahal ternyata bahan bakunya kita punya. Bahkan tadi paling banyak dari Indonesia, Aceh dan Jawa Tengah. Dan apakah gara-gara ini sampai akhirnya diundang ke Istana Negara ini? Iya, betul. Gimana ceritanya waktu ini? Jadi saya memasarkan di medsos dan ada stafnya yang tertarik. Karena salah satu penemu di Indonesia ini parfum hasil penyulingan. Masya Allah. Terus diundang ke acara kenegaraan. Gitu. Masya Allah. Karena membudidayakan bahan-bahan lokal. Masya Allah. Tuh lihat, ketika akhirnya kita sudah punya sesuatu, tuh orang malah nyari untuk supaya mau duduk dengannya, bicara dengannya, bekerja sama dengannya. Di saat orang di luar sana tuh ada yang mohon-mohon sekedar minta kerjaan. Jadi kadang yuk kita benar-benar buktiin diri seperti beliau ini, Masya Allah. Terus kan berarti ini ada kandungan ininya nggak? Alkohol gitu apa segala? Alkohol tuh kita ganti jadi penyulingan tebu, Ko Denis. Tapi kita bikin yang lebih bagus. Masya Allah, ada seperti itu ya. Kita bikin sendiri dari penyulingan tebu, gantilah tapi alkoholnya yang aman untuk kulit. Kadang kan ada beberapa parfum tuh yang iritasi. Cobain ya? Iya, silakan. Boleh cobain. Yang mana? Berarti pakainya tinggal dari sini aja ya? Dari situ aja nggak apa-apa deh. Giniin? Iya. Masya Allah. Ini nih segini nih ya. Segini berapa mili nih? 35 mili kalau Denis. Alhamdulillah. Dan ini juga perlu Masya Allah ya, bahwa ternyata kan ada orang yang sampai nggak mau untuk pakai alkohol karena takutnya nanti nggak boleh sholat atau kayak gimana. Ternyata meskipun itu juga ada jawabannya dalam Islam, bahwa ternyata memang alkohol yang dilarang itu adalah yang jadi khamr, yang memabukkan. Jadi dia jadi haramnya gara-gara dia sifat memabukannya. Sedangkan kita tahu ya, ada kaidah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu dilihat berdasarkan ilatnya itu ada atau tidak, penyebabnya itu ada atau tidak. Maka ketika akhirnya di dalamnya ada alkohol, kan dia haramnya bukan karena ada alkoholnya, tapi karena dia memabukkannya itu. Ibarat miras juga pasti ada airnya, khamr. Tapi apakah airnya itu jadi haram? Kan tidak. Gara-gara dia memabukkan baru jadi haram. Dan ternyata beliau punya solusi buat yang benar-benar nggak pengen pakai alkohol. Ternyata juga ada tadi ya. Pakai apa tadi? Penyulingan tebu. Penyulingan tebu. Iya. Masya Allah. Keren banget, Masya Allah. Malah jadi penemu nih, inventor. Luar biasa. Harapannya ke depan apa lagi nih, Mas Angga? Harapannya lebih mengembangkan brand saya yang ini, Ko Denis. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ini benar-benar bukti ya, bahwa akhirnya dengan melayakkan diri Allah pasti tolong. Tinggal masalahnya pertanyaannya di luar sana. Orang-orang tuh pada mau melayakkan diri atau enggak ya. Maka dari situ yuk bismillah, mudah-mudahan kita sanggup melayakkan diri di hadapan Allah. Gimana tips biar usaha makin maju gitu, ada tips untuk saya? Ko Denis? Ini bicara jadi kaya dalam Islam dalam urusan bisnis supaya makin maju berkembang, kita bisa bilang ada. Kita bisa bikin kajian tentang Abdurrahman bin Auf, cara bisnisnya seperti apa sampai beliau sekaya itu. Tapi kok pengen ngingetin satu garis bawah yang paling mendasar ya, bahwa
perbedaannya kayanya beliau atau kayanya kita di zaman sekarang, Abdurrahman bin Auf itu jadi kaya bisa dibilang efek samping. Sedangkan kita kadang pengen jadi kayanya itu tujuan utama. Itu mendasar banget. Sampai kadang ada orang yang ngelakuin apapun demi kaya, nggak peduli halal haram. Sampai bahkan ada yang doa, sholat, kenapa kamu rajin banget Tuhan, biar kaya katanya. Sebetulnya sah-sah aja sih. Kata Allah, udhuni astajib lakum, minta padaku nanti aku kabulkan. Tapi yuk, kita lihat dulu, mereka orang-orang yang kalau misalkan udah jelas mereka 10 sahabat yang dijamin surganya, tapi malah tambah takwa. Kita bisa aja dikasih tahu bakal ke surga, mungkin bakal kendor ibadahnya. Jadi akhirnya ibarat orang dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Ini beliau yang dideketin Allahnya, maka dunianya yang dibikin ngejar mereka. Kita kadang demi dapat dunianya, akhirnya ngedeketin Allahnya juga demi embel-embel sesuatu untuk dunia. Padahal deketin dulu yang punyanya, nanti apapun juga dikasih. Ngikut sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Udah pasti udah tahu ilmunya. Tapi Masya Allah, pemirsa yang di rumah, alhamdulillah kita hari ini belajar banyak banget dan mendapatkan bukti banget dari beliau. Bagaimana perjuangan gak peduli kita dulunya mau sehancur apa. Di luar sana kalian yang ngerasa dulunya hancur kayak gimana, yuk bismillah. Selagi kamu waktu bikin maksiat gak langsung mati saat itu juga, berarti Allah masih nyediain masa depan terbaik buat kamu. Tinggal kamu mau gak ambil kesempatan itu. Ya. Maka jangan kemana-mana, insya Allah kita bakal bahas lagi hikmah-hikmah selanjutnya yang keren banget di acara Sah. Selalu ada hikmah. Kasih banyak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Ini sukses terus. Mohon doanya, mohon ilmunya. Ini terima kasih pengetahuannya, nasihatnya.